Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Nadira. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal terkait materi persamaan diferensial Bernoulli. Oke, sebelum itu, adapun tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah persamaan diferensial biasa. Oke. Untuk tidak berlama-lama, kita menuju ke soalnya. Nah, di sini terdapat soal yang berbunyi X Y dikurang buka kurung Y ditambah XY pangkat 3 buka kurung 1 ditambah ln X tutup kurung DX sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adapun terdapat 3 cara, 3 langkah. Tetapi sebelum kita menuju ke 3 langkah tersebut, kita harus sederhanakan soal ini terlebih dahulu dengan cara pada kedua ruas, yaitu ruas kanan dan ruas kiri, masing-masing kita tambah dengan Y ditambah XY pangkat 3 buka kurung 1 ditambah ln X tutup kurung DX. Menjadi X DY sama dengan Y ditambah XY pangkat 3 buka kurung 1 ditambah ln X tutup kurung DX. Lalu, pada kedua ruas ini, masing-masing kita kalikan dengan separ dx atau turunkan terhadap x. Maka, x dikali dy per dx sama dengan y ditambah xy pangkat 3 buka kurung 1 ditambah ln x tutup kurung. Kemudian, pada kedua ruas ini, masing-masing kita kurang dengan y. Sehingga, x dikali dy per dx dikurang y sama dengan xy pangkat 3 buka kurung 1 ditambah ln x tutup kurung. Selanjutnya, kedua ruas ini masing-masing kita kalikan dengan separ dx sehingga diperoleh dy per dx dikurang y per x sama dengan y pangkat 3 buka kurung 1 ditambah ln x tutup kurung. Oke, setelah kita menyederhanakan soalnya, kita menuju ke langkah yang pertama, yaitu kalikan persamaan diferensial dengan y pangkat 3. Nah, maksudnya di sini, yaitu pada kedua ruas ini, masing-masing kita kalikan dengan nilai y pangkat minus 3. Sehingga didapat y pangkat minus 3 dikali dy per dx dikurang y pangkat minus 2 per x sama dengan 1 ditambah ln x. Selanjutnya, pada langkah yang kedua, kita misalkan y pangkat minus 2 itu sama dengan z. Setelah itu, kita turunkan nilai z-nya terhadap y, dan didapat nilai dz sama dengan minus 2 y pangkat minus 3 dy. Lalu, kedua ruas ini masing-masing kita kalikan dengan separ dx, menjadi dz per dx sama dengan minus 2 y pangkat minus 3 dy per dx. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai dz per dx, kita hubungkan atau kita cocokkan ke langkah yang pertama ini, sehingga diperoleh minus 1 per 2 dz per dx dikurang 1 per x dikali z sama dengan 1 ditambah ln x. Ini nilainya sama dengan yang didapat pada langkah yang pertama. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini bisa kita lihat nilai y pangkat minus 2-nya itu bisa kita ganti dengan z. Nah, z. Dan di sini adanya minus 1 per 2 itu dikarenakan jika kita dikalikan minus 1 per 2 dengan nilai dz per dx itu minus 2 y pangkat minus 3 dy per dx, itu akan menghasilkan y pangkat minus 3 dy per dx. Oke, selanjutnya minus 1 per 2 dikali dz per dx dikurang 1 per x dikali z sama dengan 1 ditambah ln x. Kemudian, kedua ruas masing-masing kita kalikan dengan minus 2
akan menghasilkan dz per dx ditambah 2 per x dikali z sama dengan minus 2 dikurang 2 ln x. Oke, di sini diperoleh persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial linear order 1 dengan nilai px itu sama dengan 2 per x. Selanjutnya, langkah yang ketiga, setelah kita mendapatkan persamaan diferensial linear order 1 pada langkah yang kedua, pada langkah yang ketiga ini kita kalikan persamaan diferensial tersebut dengan nilai e pangkat integral px dx. Nah, setelah kita substitusikan dan cari integralnya, diperoleh nilai e pangkat integral px dx itu sama dengan s kuadrat. Maka diperoleh s kuadrat dikali dz per dx ditambah 2xz sama dengan minus 2 s kuadrat dikurang 2s kuadrat ln x. Lalu d per dx dari s kuadrat z ini nilainya sama dengan ini karena jika kita turunkan nilai s kuadrat z ini akan menghasilkan 2xz sama dengan minus 2s kuadrat dikurang 2s kuadrat ln x. Nah, setelah ini pada kedua ruas masing-masing kita melakukan integral. Nah, integral d per dx buka kurung s kuadrat z tutup kurung sama dengan. Nah, di sini bisa kita keluarkan minusnya menjadi minus integral buka kurung 2s kuadrat ditambah 2s kuadrat ln x tutup kurung dx. Kemudian, integral d per dx buka kurung s kuadrat z tutup kurung sama dengan. Nah, di sini bisa kita keluarkan duanya juga menjadi minus 2 integral s kuadrat ditambah s kuadrat ln x dikalikan dx. Nah, selanjutnya dari bentuk integral s kuadrat ditambah s kuadrat ln x dx bisa kita pisah sesuai dengan sifat-sifat integral, yaitu lebih tepatnya pada operasi penjumlahan, menjadi integral d per dx dari s kuadrat z sama dengan minus 2 integral s kuadrat dx ditambah integral s kuadrat ln x dx. Nah, selanjutnya integral d per dx dari s kuadrat z itu sama dengan minus 2 buka kurung. Nah, di sini kita masukkan nilai dari integral s kuadrat dx pada slide sebelumnya, yaitu hasilnya 1 per 3 dikali s pangkat 3 ditambah integral s kuadrat ln x dx. Nah, setelah itu nilai integral dari ini yaitu s kuadrat z sama dengan minus 2 buka kurung, masukkan nilainya 1 per 3 kali s pangkat 3 ditambah hasil dari integral s kuadrat ln x dx itu sama dengan s pangkat 3 ln x per 3 dikurang s pangkat 3 per 9 ditambah c tutup kurung. Kemudian s kuadrat z sama dengan, nah di sini kita kali masukkan minus 2-nya ke dalam kurung, menghasilkan minus 2 per 3 dikali s pangkat 3 dikurang 2 per 3 s pangkat 3 ln x ditambah 2 per 9 s pangkat 3 dikurang 2c. Nah, untuk mencari nilai z-nya, kita bisa kalikan separ s kuadrat pada kedua ruas masing-masing kita kalikan dengan separ s kuadrat. Jadi didapat z sama dengan minus 2 per 3x dikurang 2 per 3x ln x ditambah 2 per 9x dikurang 2c per s kuadrat. Selanjutnya, substitusikan nilai z yang dimana z sama dengan y pangkat z itu sama dengan y pangkat minus 2
sehingga memperoleh penyelesaian umum persamaan diferensial. Nah, kita ganti Z itu menjadi Y pangkat minus 2. Y minus 2 pangkat minus 2 sama dengan minus 2/3X dikurang 2/3X ln X ditambah 2/9X dikurang 2C per X kuadrat. Y pangkat minus 2 sama dengan minus 4/9X. Ini datangnya dari operasi minus 2/3X ditambah 2/9X dikurang 2/3X ln X dikurang 2C per X kuadrat. Nah, jadi dari Y pangkat minus 2 kita ubah menjadi Y pangkat 2 itu menjadi minus 9/4X dikurang 3/2X ln X dikurang X kuadrat per 2C. Selanjutnya, dari bentuk Y pangkat 2, jika kita mencari nilai Y, itu bisa kita lakukan operasi kedua ruas itu masing-masing dipangkatkan dengan 1/2. Nah, Y pangkat 2 jika dipangkatkan 1/2 akan menghasilkan Y. Dan pada ruas yang kanan ini jika dipangkatkan dengan 1/2 akan menghasilkan akar dalam bentuk akar. Jadi, didapat Y sama dengan akar dari minus 9/4X dikurang 3/2X ln X dikurang X kuadrat per C. Nah, itulah hasilnya. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada salah kata ataupun dalam pengucapan saya, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.